Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan presentasi tugas yaitu yang berjudul Virtual Machine. Kami dari kelompok C dan kami juga akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Saya sendiri Azriel Rayhan Fartoto. Nama saya Mesya Primian Gita. Nama saya Muhammad Fikra Bibi. Nama saya Mesya Lestari. Nah, di sini ada apa aja yang akan dibahas di PPT kita. Jadi buat ceritanya jadi kita langsung aja. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai pengertian dari virtualisasi. Jadi virtualisasi itu memungkinkan PC bisa menjalankan beberapa sistem. Ibaratnya kalau kayak sekarang misalnya kita pakai laptop atau PC itu komputer fisik. Nah, tapi dengan adanya virtualisasi ini kita bisa menjalankan komputer digital gitu di atas komputer fisik gitu. Bisa menjalankan ada OS tambahan di atas satu komputer fisik gitu. Bisa dijalankan beberapa komputer bersamaan gak hanya satu. Nah, itu gimana caranya? Jadi ada teknologi yang namanya Virtual Machine Monitor (VMM) atau Hypervisor yang letaknya itu ada di bawah virtual machine yang mengatur dan mendukung jalannya si VM ini. Nah, tapi setiap VM itu punya karakteristik sistem operasi tertentu dan di sebagian model ada juga karakteristik platform hardware tertentu juga. Nah, hypervisor atau virtual machine monitor itu sendiri yang teknologinya bisa menjalankan virtualisasi itu dibagi jadi dua tipe. Ada yang tipe 1 itu bare metal, yang tipe 2 itu hosted. Nah, tipe 1 itu bare metal itu dia langsung berjalan di hardware mesinnya itu, nggak ada OS perantara, jadi dia independen tipenya ketimbang si hypervisor tipe 2 hosted. Jadi dia butuh butuh perantara supaya dia itu bisa berjalan. Contohnya itu kayak Linux, Ubuntu dan sebagainya. Itu kan dia butuh komputer fisik gitu buat bisa menjalankan si hypervisor itu. Nextnya itu contohnya untuk hypervisor 1. Hypervisor 1 itu ada Xen sama Hyper-V. Nah, untuk Xen itu sendiri gambaran umumnya hypervisor ini dia awalnya dibentuk dari project open source itu yang dibuat di University of Cambridge di awal tahun 2000-an. Nah, Xen ini sendiri dia itu sifatnya cenderung lebih publik, jadi udah diperjualbelikan dan udah dipergunakan lebih luas gitu ya dari Citrix, Oracle dan lainnya. Kalau Xen ini dia butuh domain khusus, butuh OS khusus supaya bisa bekerja gitu. Mirip Service Console pada VMware. Dukungan distro Linux itu ada CentOS, Debian, Fedora, Ubuntu, Oracle VM, Red Hat, SUSE, dan Xen. Nah, untuk arsitektur Xen itu sendiri, yang pertama itu ada DOM 0 atau domain 0. Nah, domain 0 ini ibaratnya kayak yang ngatur gimana supaya si Xen ini bisa bekerja. Jadi kayak VM itu, hypervisor itu kayak gedungnya, si Xen DOM 0 itu yang ngatur segalanya gitu, gimana caranya supaya bisa berjalan. Terus untuk DOM U sendiri itu adalah VM-nya itu sendiri, si virtual machine-nya itu. Jadi yang dilihat oleh user itu si DOM U-nya itu yang digunakan oleh user atau domain user. Terus untuk akses I/O sendiri atau input output-nya itu, jadi DOM U dari domain user itu semuanya pasti harus nyampein request-nya semuanya segala macam itu ke domain 0 dulu. Jadi misalnya entah mau akses A, B, C dan segala macam itu semuanya harus disampaikan ke domain 0 supaya domain 0 bisa ngasih apa yang diminta oleh si user. Jadi akses input outputnya kayak gitu. Nah, risikonya dari Xen ini sendiri itu karena dia aksesnya harus minta, pokoknya semuanya dikelola sama domain 0. Jadi kalau misalnya seandainya ada apa-apa di domain 0 pasti semuanya langsung kena. Nah, selain Xen itu juga ada Microsoft Hyper-V, yaitu dia hypervisor type 1 yang dikembangkan oleh si Microsoft.
Nah, Microsoft Hyper-V itu yang diakuisisi oleh Microsoft pada tahun 2005 dan tetap sebagai gratis. Hyper-V juga Hypervisor Type 1 pertama dirilis tahun 2008 sebagai bagian dari Windows Server 2008. Nah, di sini ada parent participation dan child participation. Di parent participation itu ada adjust administrative bagi hypervisor menjalankan Windows Server dan mengelola hypervisor, partisipasi GUIS, serta device driver. Di child partisipasi itu ada FM GUIS, parent memakai VCP atau Virtualization Service Provider yang melayani VCC Virtualization Service Client di child melalui FM bus. Nah, di slide 7 itu yang pertama ada di tabel aspek, itu ada asal, tipe hypervisor, terus domain, partisipasi istimewa, GUIS, jalur layanan, dan jalur layanan input output, terus ada keterbatasan. Terus di SAN itu ada open source dari University of Cambridge, terus dia juga di tipe hypervisornya itu tipe 1. Terus untuk aspek domainnya itu DOM-O atau menjalankan tool stack access HW. Terus di GUIS-nya itu DOM-U, domain tak istimewa. Dan jalur layanan input outputnya di back-end juga di front-end sebagai drivers. Terus keterbatasan si SAN ini yaitu fitur lanjutan lebih sedikit dari FM Wave. Terus di Microsoft Hyper-V itu asalnya dia Microsoft, terus rilisnya tahun 2008 dan di Windows Server di 2008 juga. Terus tipe hypervisornya itu tipe 1 dan virtual servernya di tipe 2. Terus domainnya itu ada parent participation sebagai menjalankan Windows di server. Terus GUIS-nya yaitu child participation dan jalur layanan input outputnya VCP dan VCC melalui VM bus. Terus keterbatasan si Microsoft Hyper-V yaitu robust tetapi adopsi belum seluas di SC. Terus di slide 8 itu ada Java Virtual Machine. Dengan konsep, meski namanya mengandung virtual machine, implementasi dan kegunaan Java Machine berbeda dari model hypervisor. Tujuannya yaitu menyediakan ruang runtime agar kode Java dapat berjalan di sistem operasi dan platform perangkat keras apapun, tanpa perlu mengubah kode lewat abstraksi yang membuatnya independen di platform. Terus Java Virtual Machine juga dipakai luas pada aplikasi web, terus ada perangkat mobile, terus set-top box, terus perangkat gaming dan lainnya. Slide 9. Untuk selanjutnya arsitektur dan cara kerja JavaScript Machine. Untuk JavaScript Machine itu abstract computing machine komponen utamanya. Pertama, instruction set itu kumpulan instruksi yang dieksekusi mesin abstrak. Lalu yang kedua ada PC register. Untuk program counter dimiliki tiap thread secara terpisah. Lalu ada stack, menyimpan variabel dan hasil terpisah per thread. Lalu ada heap, yaitu data runtime dan garbage collection dipakai bersama. Lalu ada method area, itu menyimpan kode dan konstanta dipakai bersama. Lalu ada multithread, yaitu tiap thread punya register dan stack sendiri. Heap dan method area dipakai bersama. Untuk eksekusinya, saat diinstalasi, runtime dijalankan dan struktur memori diisi metode serta variabel terpilih. Kode Java
diinterpretasi secara real time menjadi kode biner. Jika valid akan diproses, jika tidak error dikembalikan ke Java virtual machine dan pengguna. Lalu Linux vServer Concept. Untuk pendekatan kontainer tervirtualisasi yang open source dan cepat untuk menjalankan mesin virtual pada server Linux. Hanya melibatkan satu salinan kernel Linux berupa modifikasi kecil pada kernel ditambah sekumpulan tool OS userland. Kernel mengelola seluruh sumber daya dan teks, penjadwalan proses, memori, ruang disk, dan waktu prosesor. Kernel menopang sejumlah virtual server yang terpisah. Lalu ada 4 elemen isolasi, yaitu yang pertama ada root, isolasi file system, mengubah root directory sebuah proses. Hanya untuk pengguna istimewa, proses hanya dapat mempengaruhi file di bawah root yang ditetapkan. Lalu ada konteks, isolasi proses, mengalokasikan security konteks baru, konteks zero, host, atau hak setara root. Konteks pertama melihat semua konteks tanpa mengubahnya. Konteks lain itu isolasi penuh. Lalu ada isolasi jaringan, mengunci proses ke satu alamat IP tertentu. Tiap virtual server memakai IP terpisah. Lalu trafik untuk satu server tidak dapat diakses server lain. Lalu yang terakhir ada capabilities, itu isolasi root, memberi tiap virtual server subset terbatas dari hak akses root, atau miss, membaca file atau menelusuri proses. Dapat pula menetapkan batas sumber daya. Oke, setelah membahas mekanisme isolasi pada Linux vServer juga, selanjutnya kita akan membahas soal token bucket filter atau TBF. Nah, TBF ini sebelumnya digunakan untuk mengatur pembagian waktu prosesor bagi setiap virtual mesin. Nah, agar tidak ada satu VM yang menggunakan sumber daya secara berlebihan juga. Terus cara kerjanya juga itu menggunakan token yang disimpan dalam sebuah bucket saat sebuah proses berjalan. Token akan dikonsumsi, dan juga jika token habis, proses tersebut harus menunggu hingga token kembali terisi. Dan untuk keunggulannya, metode ini juga adalah token yang disimpan ketika VM sedang tidak aktif. Dan ketika VM membutuhkan performa lebih tinggi, dalam waktu singkat, token yang tersimpan dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan tersebut. Dan dengan demikian, TBF itu membantu menjaga pembagian prosesor tetap adil dan efisien antara virtual mesin. Nah, buat rumusnya itu, jadi nilai R per T ini menunjukkan porsi prosesor yang dialokasikan untuk sebuah virtual mesin. Selain itu terdapat nilai M sebagai ambang minimum token dan S sebagai kapasitas maksimum bucket. Dan pada contoh yang diberikan, virtual mesin dibatasi menggunakan 50% kapasitas prosesor dengan scheduler sebesar 1000 Hz dan waktu hold selama 5 detik. Berdasarkan perhitungan, diperoleh nilai M sebesar 2500 token dan nilai S sebesar 15.000 token. Contoh ini menunjukkan bagaimana TBF dapat mengontrol penggunaan prosesor secara terukur sehingga setiap virtual mesin memperoleh alokasi sumber daya sesuai batas yang telah ditentukan. Next. Nah, ini buat rangkumannya atau bisa dibilang juga sebagai kesimpulan. Mungkin next saja.
Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekian dari terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.